saya sepakat kalau dibubarkan saja Dinas Pariwisata Halmahera Timur. Makanya kalau Dinas Pariwisata tidak punya fungsi nyata di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rokok Bung Ucai. Jadi pembahasan kita pada kesempatan ini adalah kita akan bicara soal tema-tema sejarah yang itu banyak sekali jika kita melihat di Kecamatan Wasilai Tengah, Bung Ucai, Bung Ukri, Kecamatan Wasilai Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, terlebih khususnya di Desa Lolobata banyak peninggalan ini benteng, lofra atau goa, dan macam-macam peninggalan Perang Dunia Kedua lainnya, teman-teman. Nah, yang menjadi masalah saat ini adalah perhatian dari pemerintah kita, terlebih khususnya Dinas Pariwisata dan Cagar Budaya. Itu yang masih minim. Nah, jauh sebelum itu saya kira mungkin tidak terlalu formal, agar tidak terlalu formal ya kita rokok dan minum air dan lain sebagainya. Di sini ini hadir Bung Ucai. Gimana kabar, Bung? Ya, alhamdulillah baik. Ya, ini Bung Ukri juga gimana kabar nih? Alhamdulillah baik juga. Ya, mungkin apa? Ini itu sekedar tema kita pada kesempatan ini, kita membincang situs atau peninggalan sejarah dalam ilmu sejarah ya. Namun jauh sebelum itu mungkin saya ke Bung Ucai dulu lah. Kira-kira bagaimana melihat persoalan ini yang menjadi problem dan masalah yang tidak bisa dipungkiri. Kira-kira menurut Bung seperti apa? Ya, kalau mengenai masalah soal situs sejarah di Lolobata, ada beberapa video yang kemudian sudah ditayangkan oleh video-video kemarin tentang video itu. Memang sangat menarik. Saya sangat suka dengan video-video itu. Kemudian beberapa situs-situs sejarah dan peninggalan-peninggalan di Perang Dunia Kedua, khususnya di masa tinggal Jepang. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada satu potensi bagi masyarakat Haltim bahwa peninggalan-peninggalan seperti itu semestinya harus diberikan aspirasi atau langsung direspon ya oleh pemerintah. Karena itu sangat penting. Nah, salah satunya kajian itu membawa dampak yang sangat besar untuk generasi. Karena kita melihat kalau dari masa penjajahan itu justru menjadi pelajaran penting, menjadi ekon penting bahwa masyarakat di sana itu pada posisi itu juga mengalami penjajahan yang saat itu memang dikenal. Itu kalau ya, luar biasa Bung Ucai ini salah satu ini kader muda sejarah, bisa dibilang kader muda sejarah yang memang betul-betul menggeluti ilmu sejarah, sehingga yang menjadi komentar beliau adalah komentar yang berbobot, Bung Ukri. Kira-kira mungkin dari Bung Ukri ini sebagai akademisi, pandangan-pandangannya tentang ilmu-ilmu, cabang-cabang ilmu itu beliaunya, karena beliau menggeluti filsafat. Iya. Nah, kira-kira gimana Bung persoalan saat ini yang kita bincangkan? Ya baik, terima kasih Bung Hajir yang telah membuka kegiatan pada hari ini, dan saya cukup mengapresiasi kegiatan pada hari ini karena mengangkat isu-isu penting, terutama berkaitan dengan sejarah dan kebudayaan kita di Maluku Utara, lebih khususnya di Kabupaten Halmahera Timur, di Wasilai Tengah, tepatnya di Desa Lolobata ya. Memang kalau kita melihat berbagai macam peninggalan sejarah ini, kita juga harus melihat dulu terlebih dahulu kita lihat bagaimana orang-orang di luar sana misalkan itu sangat melestarikan nilai-nilai kebudayaan. Budayanya itu ya.
sangat melestarikan nilai-nilai kebudayaan. Misalkan saya ambil salah satu contoh Cina misalnya. Cina itu bangkit dalam catatan sejarahnya, mereka itu bangkit menjadi satu negara yang saat ini menjadi negara maju. Itu mereka belajar dari budaya mereka sendiri, nilai-nilai kebudayaan yang ada di orang sendiri. Nah, maka nilai-nilai kebudayaan ini kan banyak ya. Kalau kita melihat dari berbagai perspektif banyak. Kebudayaan itu bukan hanya yang kita kenal bagaimana penampilan tradisional, misalnya kayak di Maluku Utara ada Syakalele atau ada lalayon itu. Bukan hanya sekedar itu nilai kebudayaan itu. Dia itu kan luas, dia sangat luas. Makanya salah satunya itu peninggalan sejarah itu juga bagian daripada nilai-nilai budaya. Bagaimana kita melihat proses penjajahan yang kemudian dilakukan oleh Jepang pada saat itu, yang ketika datang ke Indonesia dan salah satu pangkalan militernya yang berada di Kau ya kalau tidak salah. Salah satu pangkalan militer terbesar Jepang di Maluku Utara di Kau juga. Di Kau, ya. Dan mereka kan membangun beberapa tempat militer itu untuk pertahanan bersenjata itu kan termasuk di kawasan Haltim, Halmahera Timur. Ya. Salah satunya itu di kawasan Wasile Tengah itu. Ya, benar. Ya. Makanya saya melihat ini justru harus, kalau kita melihat secara kebijakan kebijakan pemerintahan misalkan, ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Ya, benar. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, terutama bagaimana terus melestarikan dan nilai-nilai kebudayaan atau peninggalan-peninggalan sejarah itu. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah setempat. Karena nilai sejarah ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Maluku Utara, khususnya di kawasan Halmahera Timur dan lebih khusus di Wasile Tengah, itu pernah melewati masa-masa penjajahan, dan di sana bagaimana kita kemudian kemas itu berbagai macam peninggalan itu supaya bisa menjadi ikon. Misalnya kalau kita ambil contoh di salah satu contohnya misalkan di Kota Ternate ya, yang mungkin banyak sekali peninggalan-peninggalan Portugis di Ternate. Nah, banyak benteng-benteng itu, misalkan salah satu benteng Orange, benteng Kalumata, benteng Toloko itu bagian daripada aset-aset orang-orang Portugis. Tapi saat ini dia menjadi destinasi wisata. Menjadi destinasi wisata bagi pendatang dari luar maupun dari di dalam Maluku Utara sendiri. Nah, ini menjadi ikon untuk Ternate. Nah, makanya kalau di Haltim, peninggalan-peninggalan Jepang ini kemudian dilestarikan, dipelihara, bahkan diberikan pendekatan penelitian tertentu dan menghasilkan arsip-arsip yang mampu mendukung ilmiahnya, maka saya ingin percaya ini bisa memancing orang-orang yang ada di luar sana untuk berkunjung ke Halmahera Timur dan mewacanakan, berdiskusikan, bahkan berkunjung bukan hanya untuk melihat benteng-benteng itu, tapi juga menjadi wacana publik, wacana intelektual dan lain sebagainya. Bagaimana sejarah Halmahera Timur terlebih dahulu. Nah, jangan-jangan dulu kita itu memang tidak dijajah oleh Belanda gitu, tapi kita dijajah oleh orang Jepang. Benar. Nah, mungkin itu saja dari saya sedikit. Mungkin saya kembalikan. Ya, memang Bung Ucai, I agree with you. Saya sepakat dengan Anda, Bung Ukri dan Bung Ucai. Memang di Halmahera Timur, di Kecamatan Wasile Tengah itu banyak sekali peninggalan sejarah yang sebagaimana di awal yang saya sudah sentil bahwa ada benteng atau bunker itu
bisa disebut ada Lofra, masyarakat setempat menyebut, atau Goa, tempat persembunyian tentara-tentara Jepang ketika Perang Dunia Kedua. Kemudian ada juga Mariam yang di desa Hati Tabako sampai saat ini masih ada. Dan sebenarnya di desa Lolobata dan desa seputaran itu banyak Mariam-Mariam yang ditempatkan oleh tentara-tentara Jepang untuk bagaimana menghalangi kapal-kapal Amerika maupun pesawat. Tapi masyarakat pada waktu itu, pada tahun 2000-an ke atas itu, datanglah tukang besi, pembeli besi, mereka jual kekayaan sejarah, kekayaan intelektual itu. Ini masalah yang lain juga. Kemarin saya juga dan beberapa Bung Ukri mungkin dan Bung Utsai juga pernah diskusi ya, pernah buat konten-konten sejarah itu. Ternyata ini belum terpublikasi, belum diketahui oleh masyarakat. Taruhlah skala Provinsi Maluku Utara mereka belum ketahui, dan mereka ketika dipublis soal peninggalan-peninggalan sejarah, maka mereka bertanya-tanya kok bisa ada ya kan begitu. Makanya sangat-sangat minim sekali perhatian pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, terlebih khususnya Dinas Pariwisata. Makanya saya sepakat kalau Dinas Pariwisata itu harus dibubarkan. Kenapa? Karena melihat peran dan fungsi mereka tidak ada sejauh ini. Kan kita tidak bisa maknai atau pahami bahwa potensi pariwisata itu hanya sebatas pada pantai saja, kan tidak bisa. Potensi pariwisata itu peninggalan-peninggalan sejarah juga bagian dari potensi-potensi pariwisata. Di selain dia adalah kekayaan sejarah, dia adalah potensi pariwisata yang tadi sudah disentil oleh Bung Ukri tadi, bahwa kita ambil studi kasus Ternate, Benteng Toloko dan lain sebagainya, itu kan di branding menjadi tempat pariwisata. Pemerintah Halmahera Timur, Dinas Pariwisata terlebih khususnya kehilangan arah kalau kita lihat pada saat ini merespon persoalan peninggalan-peninggalan sejarah. Kira-kira Bung Utsai bagaimana soal ini, melihat soal baik peran pemerintah ataukah mau disentil soal masalah-masalah yang lain? Ya, kalau saya pertama merujuk pada perhatian pemerintah daerah. Ya. Nah, pertama di Maluku Utara khususnya di Halten, di sana soal wisata memang kalau ke lautan ini sangat potensial, banyak dikunjungi oleh masyarakat setempat maupun wisata. Nah, yang lebih luar biasa lagi itu peninggalan-peninggalan sejarah, karena peninggalan-peninggalan sejarah ini kalau sudah dibuat tempatnya dan sudah diperhatikan oleh masyarakat daerah, nah, maka memiliki potensi besar. Nah, kemungkinan besar akan dikunjungi oleh masyarakat besar maupun masyarakat di kota itu sendiri. Dan juga akademi yang lainnya. Itu kalau bagi saya. Nah kalau peninggalan-peninggalan sejarah itu tidak diberikan perhatian khusus oleh semacam penelitian begitu ya? Ya, penelitian oleh masyarakat setempat, maka bisa jadi ya tadi yang Bung mengatakan bahwa bubarkan saja itu. Dinas Pariwisata harus dibubarkan saja. Karena tidak ada fungsinya itu. Ya benar. Misalnya. Ya, menarik sekali tadi Bung. Saya coba mengantar atau memberi gambaran bahwa ini orang datang ke Halmahera Timur. Alasan orang datang, alasannya banyak. Alasan yang paling banyak itu adalah karena di situ ada pertambangan, ini wilayah pertambangan. Kemudian alasan yang lain apa begitu? Nah, yang kita wacanakan pada kesempatan ini, kita mau geser wacana itu menjadi satu tindakan nyata bahwa memang orang datang ke Halmahera Timur itu bukan hanya tambang, wilayah industri ekstraktif tadi, pertambangan, bukan, tetapi ada alasan lain apa? Di sana ada peninggalan sejarah. Kita mau berwisata ke peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua Jepang yang ada di sana. Selama ini saya agak sentil keluar sedikit ya. Selama ini kalau kita diajarkan dalam kurikulum SD, SMP, SMA, yang biasa saya pengalaman dan Bung Ukri waktu itu, dan mungkin Bung Utsai juga pernah alami, kita diajarkan tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, di mana Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1941 dalam catatan sejarah, kan begitu. Datang, yang dibahas hanya seputaran Jepang di Kalimantan, seputaran Jepang dan di Jawa,
tapi tidak disentil bagaimana keberadaan Jepang di Maluku Utara. Dari kurikulum ini kita bisa melihat bahwa ternyata semacam ada hal-hal lain yang tidak dibahas di situ. Nah, makanya ini perlu, tadi saya sepakat perlu tadi libatkan para arkeolog, para sejarawan, para filolog untuk meneliti lebih jauh. Itu tanggung jawab siapa? Terlebih khususnya tanggung jawab itu ada di pundak para pengambil kebijakan kita. Tadi dinas pariwisata, makanya kalau dinas pariwisata tidak punya fungsi nyata di lapangan, saya sepakat kalau dibubarkan saja dinas pariwisata Halmahera Timur. Kira-kira Bung Kri melihat ini seperti apa? Iya. Menarik. Saya begini, kalau sebenarnya kayak saya sampaikan tadi itu tentang bagaimana perhatian penuh Ya, pemerintah daerah yang membidangi soal secara peninggalan dan lain sebagainya, atau dinas pariwisata dan ini kebudayaan dan lain sebagainya. Justru ini harus menjadi perhatian khusus untuk mereka itu sebenarnya soal peninggalan sejarah ini. Karena kalau hal ini terus didiamkan atau dibiarkan gitu saja, maka wilayah itu tidak ada ikon. Menurut saya kalau itu tidak ada ikon. ya, Hanya misalkan Bung tadi coba sentir soal kebanyakan orang berkunjung ke Halmahera Timur, itu yang lebih mendominasi adalah orang berkunjung karena ada pertambangan. Ya, tapi kan di tengah-tengah arus pertambangan yang begitu kuat, di sisi lain ada kerusakan ekologi juga. ya, Kita bisa lihat secara bersama bahwa memang kalau daerah Halmahera Timur itu hanya fokus pada pertambangan, maka ini juga keliru. ya, Keliru juga, karena di sisi lain potensi sumber daya manusia yang ada di Halmahera Timur itu bukan hanya orang pekerja dalam hal ini punya skill untuk pertambangan, tidak. ya, Tapi kan banyak orang yang sebagian orang kan memiliki skill yang berbeda-beda, dan mungkin itu didukung oleh ilmu pengetahuannya. Kemudian misalkan kita lihat mungkin mahasiswa-mahasiswa yang sudah habis kuliah kembali ke daerah masing-masing, itu pasti menggeluti, memperdalam ilmu-ilmu mereka, toh bidang ilmu yang digeluti bidang ketika ilmu. kuliah. Mungkin ada yang lain ke pendidikan, ada yang lain ke sejarah, ada yang lain ke hukum dan lain sebagainya. Nah, di sisi ini kalau hal ini kalau kita geser, bagaimana orang-orang hukum, orang-orang sejarah ketika panggung di di daerahnya tidak ada, bagaimana posisi mereka? Ya, Jadi kan sangat tidak sinkron ketika orang-orang ini yang punya keilmuannya itu pada ranah hukum, pada ranah sejarah, kemudian masuk dalam pertambangan. ya, Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat keliru bagi saya. Dan ini perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah setempat, khususnya pemerintah daerah, untuk membagi jangan hanya fokus pada pertambangan. Paling tidak aset-aset daerah yang berpotensi itu didorong agar sumber daya manusia yang tadi yang sudah dikemas di perguruan tinggi itu terpakai di daerah, misalkan begitu. Terutama misalkan soal perlindungan soal cagar-cagar budaya misalkan, itu kan ada kan orang-orang sejarah ya kan yang sudah menyelesaikan studi itu diundang untuk dibuat agenda-agenda atau dinas berkolaborasi dengan berbagai macam orang yang punya keilmuannya di situ untuk menelusuri ini berbagai macam peninggalan sejarah yang ada di daerah. Ya, karena itu kan potensi potensi dari daerah itu yang harus didorong. Ya, ini dibawa ke sana supaya mereka itu mengangkat potensi-potensi itu. Saya pikir kalau soal anggaran daerah pasti ada, Ya, pasti ada lah. Kan tidak mungkin penganggaran dalam setiap
tahun itu tidak ada penganggaran. Pasti adalah penganggaran. Apalagi ya, dinas pariwisata dan Yang kocak lagi kalau program itu, misalkan dinas pariwisata ini ketika mau merealisasikan atau mau membuat satu program yang berkaitan dengan peninggalan sejarah ini, perhatian mereka terhadap peninggalan sejarah, tapi yang dipermasalahkan di situ adalah soal anggaran. Ini kan kocak juga kan begitu. iya. lanjut dong. Iya. Sebenarnya sih kalau misalnya kalau coba kita lihat sejauh ini Halmahera Timur bagaimana ada pengembangan tidak dari sisi kebudayaan. Kalau sejauh pengamatan saya, Halmahera Timur itu lebih dikenal dari ada dua hal yang menjadi trending topik di publik hari ini. Ya. Yang pertama, Halmahera Timur itu dikenal dengan wilayah pertambangan. Yang kedua itu yang kita kenal sumber daya manusianya itu yang lebih terangkat di publik itu adalah kualitas-kualitas seperti tilawatil Quran. Potensinya itu ya. Itu saja yang terpublish di publik. Hanya dua ikon itu yang menjadi dari sisi ini mana maksudnya kalau Trump melihat berat kalau dua ini yang menjadi yang muncul dalam permukaan sementara yang lainnya tidak, berarti secara tidak langsung orang bisa melihat bahwa memang aktivitas dinas-dinas yang lain itu misalkan kayak dinas kebudayaan dan lain sebagainya itu kurang di sana, kurang sekali, sangat minim, sangat kurang. Makanya ini yang perlu kita tegaskan kembali kan kepada dinas tertentu dan pemerintah daerah bahwa memang tugas dinas kebudayaan itu bukan hanya duduk di kursi dan di kantor dan ini tidak. Bukan apa saya bukan ketika ulang tahun Kabupaten Halmahera Timur lalu membuka lomba, tampilkan tampilkan budaya masing-masing setempat. Di situ ada Mabo, ada Tobelo, ada Jawa, tampilan-tampilan budaya itu. Setelah dari itu habis, itu sebenarnya tidak juga seperti itu kan, karena itu kegiatannya kegiatan seremonial. Tapi kan yang paling pentingnya adalah bagaimana aset-aset ini itu dipelihara dan terus dijadikan sebagai potensi pemerintah daerah khususnya dinas kebudayaan juga harus melindungi, bukan hanya ketika datang momen diundang, bukan, tetapi harus dirawat juga. Istilahnya begini, seperti misalkan kayak Cakaeba atau misalnya Belo-Belo, itu kan bukan hanya sebuah topeng yang menjadi pertunjukan di saat kegiatan tertentu, tapi dia merupakan satu identitas orang Fagogoro, orang Gambrangi. Maka ini perlu dirawat dan kemudian istilahnya harus dijaga, itu dilestarikan, harus dijaga istilahnya kualitas pertunjukannya, kemudian kualitas istilahnya kalau orang-orang bilang ada bagian-bagian tertentu yang menjadi identitas. Misalkan begini, orang Fagogoro mengenal Cakaeba itu bukan hanya sekedar pertunjukan, tapi itu dia itu masuk pada sesuatu yang bernuansa sakral. Nah, itu harus dipelihara. Nah, pada titik ini sebenarnya kalau orang melihat tugas dan fungsi daripada dinas kebudayaan, maka tidak cukup kalau hanya di lingkungan itu. Dia harus juga melihat peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di daerahnya. Nah, karena peninggalan-peninggalan sejarah ini menjadi lokomotif bagaimana kalau saya sering katakan itu jiwa kebangsaan. Saya katakan itu jiwa bangsa. Jadi orang Halmahera Tengah, orang Wasile Tengah itu punya identitas sosiokultural yang sangat kalau kita melihat dia cukup berbeda dengan yang lain. Nah, kenapa saya bilang cukup berbeda? Karena ada proses penjajahan dan proses penanaman nilai dari luar itu yang cukup kuat di sana. Maka hal ini harus dikembangkan
Nah, sehingga orang bisa melihat bagaimana sih untuk mengatasi masalah-masalah sosial politik, sosial ekonomi di kawasan-kawasan tertentu. Nah, itu perlu pendekatan-pendekatan antropolog, kita perlu pendekatan sejarah di sana. Apakah ada nilai sejarah tentang ini, penjajahan ini atau ini, itu perlu. Nah, makanya untuk sebaiknya itu dari dinas apa namanya pariwisata, ya, dan ya dinas pariwisata juga itu harus melihat itu benteng-benteng peninggalan sejarah, kemudian hal itu dipelihara, kemudian diberikan himbauan lah kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam perlindungan, menjaga, memelihara aset-aset ini. Nah, kalau hari ini tidak ada sedikit pun tindakan daripada dinas pariwisata, maka sama dengan Bung katakan tadi, bubarkan saja itu. Bubarkan saja dinas pariwisata. Iya, karena kalau tidak ada agenda yang seperti itu, dibubarkan saja. Mungkin saya seperti itu. Ya. Sebelum saya ke ini sejarawan Utsai, saya baru ingat ternyata saya pernah membaca satu buku yang ditulis oleh salah satu dosen Unair, dosen sejarah, namanya Pak Irfan Ahmad. Ya, bukunya menarik. Judul bukunya adalah Jepang di Maluku Utara. Yang menariknya, yang tidak dibahas oleh Pak Irfan Ahmad, itu keberadaan Jepang di Lolobata atau di Waseda Tengah. Dia hanya membahas bagaimana Jepang di Ternate, bagaimana Jepang di Morotai, bagaimana Jepang di Kau, begitu. Tetapi yang menariknya selanjutnya juga yang saya dapat, ada manuskrip yang difotokopi dalam buku itu. Manuskrip itu bicara tentang surat perintah dari kolonel Jepang untuk menduduki wilayah Halmahera Timur. Habis sampai di situ, dan belum ada penelitian sampai sejauh ini. Itu yang kita mau bahas. Bagaimana peran dinas pariwisata, para pengambil kebijakan kita, mempercepat bekerja sama dengan para peneliti kampus-kampus untuk mendorong potensi ini. Jangan yang lagi-lagi tadi kita bahas tadi, jangan memaknai potensi itu hanya pada wilayah pertambangan, kan begitu. Itu berarti kita hanya fokus pada satu bidang, kita terpenjara. Sementara potensi-potensi yang lain kita mengabaikan, kita tidak mengembangkan. Kira-kira Bung Utsai melihat ini gimana? Ya. Jadi penting sekali nilai sejarah karena lagi-lagi kalau kita sentil dalam banyak referensi sejarah, misalnya perang asimetris bukan ditulis oleh Indra. Salah satu penulis dari Swedia namanya saya lupa penulisnya, tapi dia mengatakan begini bahwa salah satu bangsa itu membuat bangsa itu tidak cukup dengan bukan hanya melalui militer, tetapi hanya 3 macam. Yang pertama, hilangkan sejarahnya. Yang kedua, berikan informasi kepada penghuni atau suatu masyarakat setempat bahwa tokoh-tokoh mereka atau orang-orang dulu yang masa penjajahan yang memiliki kontribusi besar di Maluku Utara ini tidak memiliki kontribusi besar terhadap kemerdekaan Indonesia, sehingga jangan heran kalau melihat tadi yang menyampaikan bahwa di dunia pendidikan khususnya di sekolah mendasar banyak diberikan materi itu hanyalah sejarah-sejarah dulu, sedangkan di Maluku Utara tidak. Padahal tidak ada. Kalau kita belajar sejarah di Maluku Utara, misalnya Ternate dan Tidore, Sultan Nuku, salah satu tokoh pahlawan nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap Indonesia, juga memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Ya, Sultan Nuku Tidore ya. Tidore dan juga Tan Baguda. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa potensi orang-orang Maluku itu memiliki potensi besar terhadap sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini menjadi ikon penting bagi para orang-orang yang terlibat dalam destinasi budaya dan juga wisata
ini harus memiliki kesadaran bahwa ternyata sejarah itu memiliki dampak besar. Ya. Nah, misalnya kalau dalam Al-Quran, kalau kita mengkaji ayat-ayat sejarah, ini Al-Quran juga memiliki perhatian khusus dalam sejarah. Wal tadahuna summa qaddamat juga. Hendaklah engkau memperhatikan hari esok. Nah ini berarti sejarah itu adalah kehidupan yang bijaksana yang terus berlangsung. Dicur mengatakan bahwa Hey. kita ini Ya, itu adalah magister ya istitai. kalau masyarakat setempat sudah memiliki kontribusi terhadap nilai-nilai kebudayaan, saya yakin itu masyarakat setempat akan berkembang. Ya, Karena dikunjungi juga oleh para wisata-wisata sejarah, ahli sejarah, dunia akademis, dan juga akan menjadi pendapatan terbesar bagi masyarakat setempat. Karena kalau lagi-lagi di Maluku Utara yang saat ini sedang dikunjungi banyak manusia di penjuru dunia ini kan lagi-lagi tambang. ya. Nah, bagaimana kalau kita mengubah kunjungan ini menjadi bukan hanya ke Pertambangan. tapi mengunjungi juga melihat potensi dan juga mempelajari sejarah. Ini menjadi potensi penting bagi Ya saya pikir wacananya agak menarik kali ini. Mungkin karena waktu jadi saya memberikan closing statement, tapi jauh sebelum itu saya ingin mau sampaikan bahwa peninggalan sejarah yang ada di Wasila Tengah yang tadi sudah disebut berulang-ulang kali, Benteng, Mariam, Lofra atau Goa, itu tidak hanya dimaknai sebagai peninggalan penjajah, tetapi dari peninggalan itu ada memori, ada perjuangan besar para tetua-tetua Maluku Utara, terlebih khususnya dalam proses menjemput kemerdekaan Republik Indonesia. Itu yang tidak dibaca secara mendalam, kan begitu. Jadi orang yang melihat benteng, ya itu benteng peninggalan penjajah, ya ngapain harus dirusaki aja, harus dibasmi begitu. Karena ini kan satu pemikiran yang falsafi ya, keliru ya begitu. Nah, makanya kira-kira gimana Bung Ukri dalam waktu yang sesingkat ini untuk memberikan closing statement? Saya ke Bung Ukri 1 menit. Ya, terima kasih Bung Hajir. Saya langsung saja untuk closing statement yang melihat berbagai macam problem yang kemudian hari ini dihadapi oleh masyarakat Halmahera Timur, kemudian khususnya di Wasile Tengah itu, di mana masyarakatnya itu sangat memiliki potensi yang luar biasa, dan yang selain masyarakatnya, alamnya juga memiliki potensi yang luar biasa. Selain alamnya juga, sejarahnya juga memiliki potensi yang luar biasa. Nah, ini menjadi identitas kebangsaan, bahwa kawasan Wasila Tengah, Halmahera Timur khususnya Wasila Tengah itu ada identitas di mana orang-orang ini pernah dijajah, kemudian merdeka dengan berbagai macam perjuangan. Nah, maka inilah yang harus bagi saya harus ada perhatian penuh dari pemerintah setempat atau pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur, lebih khususnya di Dinas Kebudayaan, untuk melihat peninggalan sejarah ini. Karena misalkan yang tadi yang Bung sampaikan bahwa memang ini ada memori, bukan hanya sekedar sebuah artefak atau sebuah benteng yang tertempel di atas bumi, atas tanah, tapi ini merupakan memori tentang bagaimana perjuangan para leluhur kita. Nah, itu yang menjadi, saya pikir harus diperhatikan penuh oleh pemerintah daerah. Itu yang mungkin saya untuk closing statement kesempatan hari. Ya, langsung saja Bung Utsai, sembari merokok ya. Singkatnya begini, bahwa bangsa yang melupakan sejarah itu bangsa yang bisa dibilang absent of floor, bangsa yang tidak berpijak pada tanah sendiri. Jangan lagi ini
kalau berbagai macam penjajahan dimulai dari kita melihat tanah kita di karena masyarakat tidak memiliki kesadaran terhadap sejarah karena yang memang itu leluhur kita yang harus dipertahankan ini dibiarkan saja bahkan masyarakat lokal sekalipun terlibat dalam hal itu karena tadi Ibu mengatakan bahwa peninggalan sejarah tadi masyarakat sendiri juga mereka menjualnya dengan enteng tidak ada ini harus diberikan kesadaran itu. Oke, terima kasih karena Bung Ucai dan Bung Ukri, kemudian saya sudah berdiskusi singkat. Saya kira diskusi ini hanya sebatas kita berdiskusi tentang keresahan bersama atas problem-problem sejarah, masalah-masalah sejarah yang ada di Halmahera Timur pada khususnya dan Indonesia pada umumnya mungkin. Dan saya pikir terima kasih Bung Ucai, Bung Ukri. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.